Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Segala puji milik Allah. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tujuh yang dari saya tentang bagaimana menyusun proposal penelitian dalam psikologi Islam. Kemarin dalam masalah dalam latar belakang masalah ya kita sudah singgung bagaimana permasalahan dalam psikologi Islam ya. Apa saja variabel-variabel yang bisa kita teliti ya dari sebuah permasalahan, kemudian kita identifikasi, kita munculkan variabel psikologi Islam ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menyusun landasan teori dalam penelitian psikologi Islam. Nah, secara umum sama ya, modelnya atau teknisnya sama saja. Cuman perbedaannya pada variabelnya. Ya, dan satu lagi kalau dalam psikologi Islam kadangkala teori yang kita pakai atau variabel yang kita pakai itu eh, belum terkonstruksi dengan baik, maka ada PR bagi peneliti psikologi Islam yaitu mengkonstruksi teori dari berbagai pendapat atau penelitian yang sudah ada. Nah, ini perbedaannya dengan psikologi modern atau psikologi barat yang sudah matang secara teoritis ya. Jadi kalau psikologi barat kita tinggal ambil kemudian kita susun ya sesuai dengan konstruksi teori yang sudah ada. Sementara dalam psikologi Islam ada misalnya variabel-variabel dalam psikologi Islam yang belum dikonstruksikan teorinya. Contoh ikhlas ya. Ikhlas itu bagaimana cara mengkonstruksikan teorinya kan belum ada yang yang menyusun teori tersebut secara runtut gitu ya. Nah, dari definisi, kemudian faktor, ya, dan seterusnya itu sama seperti kayak stres ini kan stres itu apa, faktornya apa, gejala apa, akibat, jenis, manajemen ini kan sudah terkonstruksi namanya. Sementara ikhlas tidak, maka ada PR bagi peneliti Muslim, psikologi Muslim untuk mengkonstruksi teori tersebut jika ingin meneliti variabel ini. Nah, ini perbedaannya. Sementara dari uh, secara teknis ya dari sisi teknis itu sama saja ya. Jadi kira-kira ya seperti ini kalau kita mau meneliti tentang misalnya istiqomah ya. Apa itu istiqomah? Faktor-faktor yang menyebabkan orang bisa istiqomah. Kemudian apa manfaat dari istiqomah itu. Kemudian tingkatan istiqomah itu seperti apa. Nah, kira-kira begitu dalam penelitian psikologi Islam ya. Jadi kalau kalian ingin meneliti tentang psikologi Islam, maka menyusun teorinya seperti itu. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Kita cari dari pendapat-pendapat ulama terdahulu atau buku-buku yang berkaitan dengan variabel yang kita teliti. Misalnya istiqomah, berarti cari pendapat ulama tentang apa itu istiqomah ya dan seterusnya. Ya banyak ulama kita yang sudah membahas tentang istiqomah itu. Atau itu tawakal misalnya kan atau yang lain lagi apa misalnya eh, fitrah misal dan seterusnya itu. Nah, kita teliti, kemudian kita coba mengkonstruksikan sendiri. Ya, tidak masalah ya. Ini diperbolehkan ya karena kan memang dalam psikologi Islam belum ada bangunan teori yang terkonstruksi secara utuh itu belum ada. Maka tugas kita PR kita untuk mengkonstruksi itu. Dan ini merupakan tantangan bagi kita sebagai peneliti atau seorang psikolog muslim gitu ya. Nah, ini kira-kira perbedaannya seperti itu. Sementara kalau kalian pakai variabel barat gitu ya, modern ya, seperti ini ya. Jadi kalau mau menyusun landasan teori ya, kalian cari buku-buku, jurnal, artikel yang konteksnya itu berkaitan dengan variabel kalian. Misalnya kalau saya di sini meneliti tentang manajemen stres, maka saya cari buku tentang stres. Ya, kemudian saya buat konstruksi teorinya seperti ini ya. Kemudian ya, nanti setelah stres, apalagi kira-kira yang perlu saya jelaskan? Oh, santri penghafal Quran itu apa? Jelaskan santri apa, penghafal Quran itu apa, dan seterusnya. Oke, itu sekilas tentang bab 2 ya. Oke. Kemudian pada bab 2 ini untuk lebih jelasnya, silakan kalian rujuk ke panduan penelitian atau skripsi di fakultas kita. Biasanya berbeda-beda ya. Kalau saya dulu misalnya waktu S1 itu eh, gaya selingkung yang kami pakai di UIN dulu, di UIN Jogja.
untuk latar belakang masalahnya itu seperti ini. Ya, sebentar ya. Jadi dia beda-beda tuh, setiap fakultas tuh beda-beda, nggak sama ya, berbeda-beda. Misalnya saya di sini meneliti tentang mu'alaf ya, proses konversi agama dan pengalaman religiusitas pada mu'alaf, itu penelitian saya waktu S1 dulu. Oke, maaf hilang dia ya. Oke, kita buka lagi. Jadi saya menjelaskannya ya, menyusun teorinya dulu, apa itu mu'alaf ya, dan seterusnya, kemudian apa itu konversi agama, apa faktor yang menyebabkan terjadi konversi agama, apa jenis-jenis konversi dan seterusnya. Setelah itu apa itu religiusitas dan teori seterusnya begitu ya. Setelah selesai saya menjelaskan teorinya tersebut, kemudian dalam format tinjauan teori atau landasan pustaka yang ada di kampus itu harus ada dinamika psikologis ya. Maka dibuat juga dinamika psikologisnya di situ ya. Kemudian ada pertanyaan penelitian, kalau kualitatif ya dibuat pertanyaan penelitiannya. Ini kan menyesuaikan saja sebetulnya. Kalau dalam kuantitatif nanti ada hipotesis penelitian seperti itu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, untuk panduan urutannya, subbab dari bab 2 itu, nanti silakan kalian apa namanya? Kalian lihat bagaimana panduan proposal penelitian atau panduan skripsi dari Fakultas Psikologi UIR ya, untuk lebih jelasnya begitu. Nah, itu sekilas tentang uh, bab 2 ya. Bab 3 juga begitu. Ya, bab 3 ini sebetulnya kaku sifatnya ya. Karena metode penelitian itu kan kalau jenis penelitiannya sama berarti semua penelitian yang jenisnya itu sama metodenya gitu ya, sama apa namanya, teknisnya sama seperti itu. Tinggal lagi urutan dari uh, fakultas dia buat seperti apa gaya selingkung yang dipakai ya. Nah, misalnya apakah yang pertama itu dia harus menjelaskan jenis penelitiannya, berarti jelaskan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif atau kuantitatif gitu ya, misalnya jelaskan apa itu penelitian kuantitatif, kemudian apa jenis penelitian kuantitatif yang kalian pakai ya. Kemudian nanti kalau untuk eksperimen biasanya kalian harus menjelaskan uh, tentang variabel eksperimennya ya, atau variabel kuantitatif juga begitu, mana variabel X mana variabel Y gitu ya, harus jelaskan. Kemudian definisi operasional dari variabel tersebut ya, jika kuantitatif. Kalau kualitatif dia nggak pakai ini ya. Nah, gitu. Nah, nanti kuantitatif juga ada blueprintnya yang berisi aspek dan indikator serta presentasi item alat ukur berdasarkan teori yang kita gunakan ya. Ada setting, kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data penelitian. Ini kalau kuanti seperti ini biasanya. Nah, kalau teknik pengumpulan data ya pakai kuesioner, ya skala psikologis atau angket kalau dalam kuantitatif ya. Kalau dalam kualitatif nanti dia pakai uh, observasi, wawancara dan dokumentasi ya. Nah, untuk pengumpulan datanya, uh, untuk analisis data nanti kalau QSS gitu ya. Nah, nanti dilihat saja itu sifatnya baku kalau itu ya. Nah, silakan di apa di cross check ke penelitian-penelitian sebelumnya ya, cari penelitian sebelumnya yang sama dengan model penelitian kalian ya, misalnya korelasi ya, sama-sama korelasi dicari, lihat variabelnya ya, kemudian lihat bagaimana teknis dalam menyusun metode tersebut ya, ini hampir sama semuanya ya, makanya kalau metode penelitian itu sifatnya kaku ya. Oke, kemudian validitas dan reliabilitas penelitian ya. Kalau dalam kuantitatif ya dia pakai uji statistik juga. Nah, kemudian teknik analisis data kalau dalam kualitatif gimana? Kalau dalam kualitatif dia pakai model Milas Huberman tuh kebanyakan yang dipakai ya. Dan juga model-model yang lain juga banyak sebetulnya ya. Nah, oke, itu ya. Ini kalau model kualitatif ya. Bentar. Nah, saya contohkan ini judul waktu saya skripsi dulu ya. Baik. Nah, ini. Oke, kita lihat daftar isinya ya. Konstruksi dari apa namanya proposal penelitian seperti ini dulu ya. Bab 1 ya, ini yang saya jelaskan kemarin ya, ada 5 unsur. Bab 2 nah ini tinjauan pustaka ya, kalau di WIR saya tidak tahu namanya landasan teori, tinjauan pustaka atau tinjauan teoretis ya. Nah, misalnya saya tadi judulnya tadi ya, proses konversi agama dan pengalaman religiusitas pada mualaf. Yang pertama saya menjelaskan konversi apa itu konversi ya. Nah, macam-macam faktor prosesnya bagaimana saya jelaskan dulu ya. Nah,
Nah, ini kan kita tinggal ambil saja dari referensi dari buku maupun jurnal, kemudian kita tulis ulang gitu ya dengan bahasa kita. Nggak boleh copy paste ya, karena itu plagiasi nanti. Kemudian mu'alaf itu apa? Jelaskan juga mu'alaf itu apa, karena dia subjek kita. Kemudian religiositas ya, apa dimensinya, pengertiannya apa, dimensinya apa, perkembangannya bagaimana, faktor pengaruhnya apa. Kemudian dinamika, dinamika psikologis ini adalah hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang kita pakai dalam penelitian kita. Baru di situ pertanyaan penelitian, karena ini kualitatif. Kalau kuantitatif dia lanjut penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian keabsahan data. Nah, selesai proposal penelitiannya ya. Jadi untuk bab 2 dan bab 3 itu relatif lebih mudah dibandingkan bab 1. Karena bab 1 kalian harus berpikir lebih ya tentang masalah kalian, kemudian bagaimana menguatkan masalah dengan teori yang ada, bagaimana mengkonstruksi permasalahan tersebut sehingga menjadi menarik ya, dan alurnya itu tidak tumpang tindih gitu ya. Jadi alurnya itu semakin mengerucut gitu ya, cara berpikir deduktif gitu ya. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kita di pertemuan ke-7 ini, jadi nanti silahkan, kan sudah saya jelaskan bagaimana sekilas tentang teori dan metode ya. Nanti silahkan dicari skripsi, cara mudahnya itu cari skripsi yang terbaru dari psikologi, kemudian kalian lihat bagaimana gaya selingkungnya, bagaimana menjelaskannya, itu kata-katanya hampir mirip saja sebetulnya ya. Jadi silakan nanti dilanjutkan menulis proposal penelitian psikologi Islam ya, dan dikumpulkan di pertemuan terakhir perkuliahan kita sebelum UTS. Berarti ya dalam minggu ini. Nah, bagi yang tidak mengumpulkan minggu ini, maka dianggap tidak ada nilai proposal penelitiannya atau nilai tugasnya. Baik, saya kira itu penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan nanti ya silakan diajukan di WA ya. Uh, Nanti silakan simak rekaman ini ya, boleh diulang-ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.